Ini tanggal 29 atau tanggal 30 Desember ada salah satu cawapres berdelapan mereka dengan timnya dengan satu partai dengan covernya Middle East Committee for Gaza and Global Humanitarian. Covernya itu ketemu dengan Eli Verzet Hazan, duta besar Israel di Singapura. Kita punya foto paspornya. Enggak. Teman-teman, ternyata ada capres yang bertemu dengan dubes Israel di Singapura. Coba kita dengarkan lebih lanjut. Kita glorifikasi. Yang ketemu siapa? Gini, kalau untuk Gaza dia ketemunya, untuk Palestina pasti dia beritakan. Calon nih. Calon. Ketemu dengan dubes Israel untuk Singapura. Ilai siapa tadi? Iya itulah, Ilai Hazan. Kalau misalnya itu untuk Palestina pasti dia beritakan. Iya benar ya teman-teman ya. Kalau memang peristiwanya itu atau kejadiannya itu adalah urusannya dengan Palestina, pasti ada beritanya. Seperti halnya Menteri Luar Negeri kita, misalkan ada pertemuan di PBB atau di badan dunia yang lain yang membahas tentang Palestina ataupun tentang HAM di Palestina, pasti beritanya banyak. Baik itu dari luar negeri ataupun yang dari dalam negeri yang memberitakan. Tapi untuk yang pertemuan Capres 2024 ini dengan dubes Israel di Singapura, ternyata tidak ada beritanya sama sekali. Oke, kita lanjut ya. Kalau dia nggak beritakan, berarti ngomong yang soal lain. Pulang-pulang di sana dia tiba-tiba ngomong apa? Ini ada apa nih? Ada audionya mati atau bagaimana? Tapi tadi dia mau bilang apa tadi ya? Kita coba lanjutkan lagi. Sorry. Iya. Sudah dimatiin terus tapi kok mesinnya terus. Maaf ya. Iya, sorry. Jangan dipotong ini untuk menunjukkan betapa ya. Settingan. Saya menduga ini desain. Ini desain ini, by design. Nanti jangan dimatiin ya, gitu. Jadi desainnya sebenarnya saya matiin. Terus, sorry. Jadi kalau tentang Gaza, tentang soal Palestina pasti dia publikasi. Ya. Benar. Ini pasti bukan soal Palestina. Cuman covernya aja ketemuannya soal Palestina. Oke. Soal Middle East Committee for Gaza. Ini juga bukan dari Middle East kok. Israel. East Java. Dari East Java. Bukan Middle East, tapi East Java. Udah dari East Java kok. East Java dan Middle Java yang ketemu sama dubes Israel di sana. Pasti bukan bicara Palestina menurut saya. Karena kalau bicara soal Palestina, mereka sudah pasti glorifikasi di sini. Pulang-pulang tiba-tiba dia sudah tolak IKN, tolak hilirisasi dia. Oke. Gitu. Jadi larinya ke situ. Iya, sefoto-foto paspornya kita punya. Iya. Enggak, maksudnya isunya jadi soal tolak IKN. Itu tolak difasilitasi oleh agen asing, agen Singapura, yang lagi covernya jadi advisor ekonomi di salah satu provinsi di Sumatera. Tapi kita nggak mau glorifikasi itu. Dan tim ahlinya atau tim pakarnya itu yang nolak hilirisasi itu. Ya. Iya kayak gitu. Jadi bayangkan gitu. Maksudnya kita punya banyak peluru. Ya, kita punya banyak amunisi. Bahkan ada kasus yang sudah jadi kasus gitu loh. Nggak kita pakai kok. Tapi sekarang mereka main insinuasi. Di hari tenang lempar-lempar isu, tuduhan nggak jelas. Ya. Kalau yang soal tadi itu saya rasa tuh pasti kemeja hijau tuh. Soal Koni Bakri itu pasti kemeja hijau tuh. Dia sok-sokan nonton perang, Rosan orangnya kalem tapi pasti perang itu. Itu pasti kemeja hijau. Tapi selesaikan urusan pribadi lah. Itu pasti kemeja hijau. Oke. Karena iya Bang Rosan yang nggak pernah ngomong jelek kemudian dituduh ngomong jelek itu kebangetan lah. Halusinasinya dia jadikan statement soal itu Rosan yang ngomong itu kita nggak ada yang pakai. Ya tapi buat saya bisa saja nih movie juga bagian dari kesepakatan Singapura bisa juga. Nah ini bicara tentang film nih. Film yang ini yang mana ya? Oh mungkin film yang waktu habis ketika masa tenang, kemudian film itu dipublish, disiarkan, kemudian menjadi booming ya, menjadi viral banget video tersebut atau film tersebut. Mungkin itu ya.
Kita coba nanti kita lihat lagi apa nih kabarnya nih. Tapi kan kita nggak punya bukti. Cuman kalau kita lihat runutan-runutannya sampai ke sini, gitu. Kita cuman nggak mau aja apa ya Bang? Makin kasihan saya sama dengan 3 teman kita itu. Mengglorifikasi Cuman itu. menjadi narator dari sebuah skenario yang ditulis oleh orang lain. Gitu. Saya nggak bohong. Ini foto paspornya saya kasih lihat. Drama. Hafal saya nomor paspornya nih. Nggak usah lah, nggak usah. Sampai apa nomor paspornya. Jadi jangan sok-sok intelijen lah. Iya, Kita juga iya, politik iya. intelijen gitu loh. Tapi habis ini wartawan akan cari Bang Hasan, Hasan untuk ngecek paspor yang dimaksudkan Iya. dan disampaikan di forum ini. Ada 8 orang. So foto-fotonya punya. Gitu. Di dalamnya bicara apa kita nggak tahu. Saya udah lihat sih fotonya tadi tuh, kayaknya kenal sih. Tahu lah kita ya. Tahu orangnya. Iya, Jadi iya. begitu. Iya, iya. Kita nggak mau menggunakan ini sesuatu yang sifatnya dalam proses, sesuatu yang sifatnya belum inkrah, sesuatu yang sifatnya dugaan, walaupun faktanya ketemuannya ada, tapi isi pembicaranya apa kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak mau pakai itu sebagai serangan politik. Kita udah tahu dari awal tahun kok. Oh, Nggak mau jump to conclusion. Nggak mau jump to conclusion, biarin aja ini berproses tuh, nanti juga akan ketahuan ngomong apa gitu. Dan kita itu sama kayak misalnya Pak Prabowo itu nyokolain banyak orang kan, nggak boleh satupun dijadikan bahan kampanye. Pak Prabowo nyelamatin Wilfrida itu cuman boleh dibikin di acara nggak sengaja aja gitu. Iya. Kalau dijadikan bahan kampanye juga nggak boleh. Wilfrida Soik. Gitu, karena buat dia ya itu kan kerja kemanusiaan. Kenapa kamu jadikan bahan kampanye? Kalau ada anak di sekolahin tuh malu dong anaknya nanti ketahuan. Oh, kamu ternyata di sekolahin ya, bukan biaya sendiri. Atau ternyata kamu punya motif ya nyekolahinnya ya. Iya, misalnya begitu nggak mau dia. betul. Gitu. Jadi kita kampanye aja. Ya, ya. Ya, kita kalaupun ada yang jelek di orang yang sudah nyata-nyata jelek aja. Gitu. Tapi kalau yang hubungan-hubungan gini kita nggak hukum loh. Ya. Bukan nggak hukum, kita nggak glorifikasi, kita bisa aja tuduh-tuduh tuh. Yang Crazy Rich itu bisa kita hubung-hubungkan dengan sangat cepat menghubunginya gitu, bisa tunjuk nama gitu loh. Tapi kita nggak pakai. Itu cara kita untuk menjaga bangsa kita tetap bersatu. Supaya kita berdebat, bertengkarnya dalam konteks gagasan, benar nggak Bang? Ya, betul. Dalam konteks ide visi, misi, program Program. kerja. Nggak ada urusan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Ade kali ini akan mereaksi sebuah video. Ini potongan video ya dari satu acara di mana dari narasumber dikatakan bahwa ada Capres 2024 yang menjadi bisa diistilahkan sebagai pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena dari narasumber ini dikatakan atau diceritakan bahwa salah satu capres dari 3 capres yang ada, yang kemarin sedang bertarung, dan kita menunggu hasilnya saat ini, tinggal nunggu hitungan 1-2 hari ini ada pengumuman dari KPU, siapa yang menjadi pemenang sebagai Presiden Republik Indonesia yang resmi nantinya. Nah, informasi yang ada, yang diceritakan ini adalah salah satu capres dari 3 capres ini bertemu dengan dubes Israel yang ada di Singapura. Nah, diceritakan di situ, kalau memang pertemuan itu adalah membahas mengenai Palestina, kenapa tidak ada berita-berita yang digembar-gemborkan yang heboh tentang pertemuan tersebut? Seperti halnya Menteri Luar Negeri kita ketika melakukan pertemuan, melakukan diplomasi di PBB ataupun di pertemuan internasional yang lainnya. Itu beritanya heboh juga. Tetapi untuk yang pertemuan di Singapura ini antara capres dengan dubes Israel di Singapura, ini nggak ada beritanya sama sekali yang berhubungan dengan apa hasil dari pertemuan tersebut. Nah, dari sumber yang dikatakan tadi bahwa pertemuannya itu fakta ataupun bukti ya, karena narasumber mengatakan dia mempunyai paspor ya, dan juga mempunyai data-data yang lainnya yang berhubungan dengan pertemuan tersebut. Tetapi isi pembicaraan dari pertemuan tersebut mereka tidak mengetahuinya, sehingga tidak bisa diambil kesimpulan bahwa itu adalah pertemuan yang khusus membahas tentang satu hal di luar dari masalah yang dimaksud tadi, yaitu masalah Palestina. Tapi dari hasil pertemuan tersebut, tiba-tiba Capres ini melakukan satu promosi ataupun gerakan yang namanya adalah
gerakan untuk menolak IKN dan hilirisasi di Republik Indonesia ini. Yang nyata-nyata bahwa IKN dan hilirisasi ini membuat Indonesia menjadi lebih maju, membuat Indonesia menjadi lebih untung dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ataupun di Amerika sendiri. Nah, bisa diambil satu kesimpulan bahwa kalau satu capres bertemu dengan salah satu dari dubes Israel, pasti yang dibicarakan kan satu hal yang berhubungan bilateral, maksudnya ada perjanjian-perjanjian ya antara capres ini dengan dubes tadi. Karena dubes ini otomatis mewakili negaranya ya. Itu pasti ada perjanjian. Sehingga sampai sekarang, sampai detik ini, kelompok dari capres ini masih ngotot ya untuk menolak hasil pemilu dengan berbagai macam cara, termasuk yang tadi dibicarakan adalah dengan adanya video yang muncul secara tiba-tiba waktu masa tenang di pemilu. Dan kemudian kita hubungkan juga dengan adanya demo-demo penolakan yang sampai sekarang masih gencar dilakukan. Ya aneh saja gitu kalau kita mendengarkan dari mulai pertemuan di akhir bulan Desember 2023, kemudian diurut-urutkan sampai dengan pemilu, dan sekarang selesai dari pemilu, sekarang masih masa perhitungan, itu pun masih ada gejolak-gejolak yang ada atau yang terjadi sampai saat ini. Dan kalau diperhatikan, ini kan memerlukan biaya. Dari mana sumber biayanya? Pasti ada pemodalnya. Itu kalau menurut analisa Pak D ya. Karena satu peristiwa, satu kejadian atau kegiatan itu pasti membutuhkan biaya. Nah, dari mana biaya ini ada? Nah, itu yang harus dicari tahu. Nah, bukan itu yang terpenting bagi Pak D. Yang terpenting adalah kalau misalkan capres ini menang di pemilu di Indonesia 2024, maka bangsa kita ini akan tergadaikan. Negara kita ini akan digadaikan. Maka akan terjadi yang namanya keributan secara horizontal. Perang ya, secara horizontal. Antar daerah mungkin bisa terjadi. Antar wilayah ataupun antar suku bisa terjadi. Karena jelas-jelas prinsip dari negara bukan Palestina ya, negara Israel dan sekutunya, mungkin ada Inggris dan Amerika, sistem mereka adalah pasti memecah belah bangsa yang akan dijajahnya. Nah, penjajahan ini wujudnya sekarang adalah dalam bentuk penjajahan ekonomi dan politik. Itu motifnya. Jadi tidak menjajah secara fisik lagi, tetapi secara ekonomi dan politik. Padahal negara kita, mulai di era pembangunan sekarang, itu kita berusaha untuk keluar dari jerat ya penjajahan secara ekonomi dan penjajahan secara politik. Nah, ternyata ini akan dijadikan semacam cara baru, karena cara-cara yang biasa ternyata pemerintah Indonesia tidak mempan untuk dibujuk ataupun diserang. Nah, ini menggunakan cara yang lain, yaitu memanfaatkan pemilu di negara kita dengan menyokong salah satu capres untuk bisa menggolkan misi-misi dari negara-negara di Eropa dan negara di Amerika, yaitu kembali menjajah Indonesia secara politik dan secara ekonomi. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Daripada ini saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.